karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Pun yang dijawab oleh jaksa hari ini, nggak apa-apa. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal menjalani sidang peninjauan kembali dengan mengajukan novum atau bukti baru. Namun, novum tersebut ditolak oleh jaksa penuntut umum. Tim kuasa hukum pun menyatakan akan menghadirkan sejumlah saksi untuk membuktikan kebenaran novum yang diajukan. Akankah kesaksian para saksi akan membuat gebrakan baru di persidangan? Jaksa penuntut umum menolak 10 bukti baru atau novum yang diajukan Sakatatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina yang digelar Jumat 26 Juli 2024 kemarin. Salah satu novum yang ditolak adalah foto korban Eki dan Vina. Menurut jaksa, foto-foto tersebut adalah foto lama dan sudah pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Foto itu juga dinilai lemah karena tidak disertai hasil visum. KUHP dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Sakatatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Sementara itu, Sakatatal dan kuasa hukumnya membantah jawaban JPU dan menyatakan foto tidak pernah dihadirkan di persidangan. Foto yang tadi, Saka itu tidak pernah lihat di dalam persidangan. Jadi di persidangan itu cuma menjeberkan baju korban yang termasuk itu bajunya Eki. Jadi kalau foto-foto itu tuh nggak ada sama sekali. Pas persidangan. Di persidangan. Nah, jadi catatan saja gini bahwa foto-foto laka lalu lintas saat itu yang menerangkan posisi keadaan mayat ya itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu yang kita akan menyesuaikan dengan argumentasi di peninjauan kembali, memori peninjauan kembali. Nah, harusnya pihak kepolisian atau jaksa kembali ikut menghadirkan dan mengajak anggota-anggotanya untuk membuka kembali, menggelar kembali bukti-bukti tersebut. Sebab jika itu terbukti dan logis berarti tidak ada terjadi pembunuhan. Itu murni kecelakaan kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi apapun yang didalilkan ataupun yang dijawab oleh jaksa hari ini, nggak apa-apa. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa, di pembuktian aja besok ya. Kini persidangan akan masuk ke babak baru dengan menghadirkan para saksi dari pihak Sakatatal. Saksi-saksi ini belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Lantas, akankah para saksi ini dapat membuat gebrakan di persidangan dan membuat Sakatatal memenangkan sidang PK? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Sakatatal, yaitu ada Ibu Titin Prialianti, kemudian juga ada penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Ya, pertama saya ingin ke Bu Titin terlebih dahulu, bisa mendengar kami Bu Titin? Ya, Bu Titin, kuasa hukum ini apalagi sih yang ingin didalami? Ya, Bu, sebetulnya apalagi sih yang ingin didalami dengan menghadirkan saksi-saksi ahli? Saksi-saksi dengan dihadirkannya saksi-saksi ahli ini akan
mempertegas, akan memperjelas apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang terjadi di 27 Agustus 2016. Karena dari novum yang kami sampaikan di persidangan, sebetulnya itu jaksa sendiri kan mengakui kalau itu sudah ada di berkas sebelumnya, pengakuan jaksa seperti itu. Tetapi saya yang hadir di persidangan di 2016, tidak ada 5 novum itu disampaikan di persidangan di Sakatatal, tidak ada. Bahkan di persidangan dewasa pun tidak pernah dihadirkan. Betul ada foto-foto lain yang sifatnya angelnya berbeda yang dihadirkan di berkas 7 terpidana, tetapi di sidang Sakatatal tidak pernah dihadirkan. Oke. Nah, Bu Titin, saksi-saksi siapa saja yang akan dihadirkan dalam sidang PK Selasa besok untuk menguatkan novum atau bukti baru Sakatatal? Yang sudah memastikan yaitu ada Liga Akbar. Kenapa Liga Akbar sangat penting hadir di sini? Karena kesaksian Liga Akbar di 2016 itu menyatakan dia melihat kejar-kejaran, dan ternyata saat ini Liga Akbar sudah menyampaikan di media itu tidak pernah terjadi. Karena yang disampaikan di media, kita akan menghadirkan Liga Akbar dalam kesaksian untuk, tentu saja Liga Akbar mungkin sangat menyesali apa yang disampaikan di 2016, dan sekarang Liga Akbar berjuang juga untuk turut menegakkan keadilan dan membela Sakatatal dengan menyatakan tidak terjadi kejar-kejaran seperti yang dia sampaikan di sidang 2016. Selain Liga Akbar, siapa lagi Bu yang akan dihadirkan? Apakah ada ahli-ahli juga yang akan dihadirkan di sana, atau mungkin juga ada saksi yang dianggap mengetahui ataupun memberikan keterangan di 8 tahun yang lalu selain Liga Akbar? Ya, kita juga akan menghadirkan tokoh masyarakat Pak Deddy Mulyadi. Karena apa Pak Deddy Mulyadi harus kita hadirkan? Pada sidang Sakatatal di 2016, seluruh saksi alibi sudah kita hadirkan. Tetapi pada saat itu, karena keterangan yang diminta adalah yang dalam persidangan itu keterangan Sakatatal dulu, kemudian baru saksi yang meringankan. Akhirnya ketika saksi yang meringankan menyatakan apa yang terjadi pada malam 27, majelis hakim waktu itu selalu menyatakan Saka tadi sudah mengaku, Saka tadi sudah mengaku, dan semuanya diarahkan sesuai dengan BAP. Itulah sebabnya kehadiran Pak Deddy Mulyadi yang turun ke lapangan kemudian merekonstruksi kembali peristiwa itu, dan kemudian juga para saksi-saksi yang sebelumnya diarahkan ke BAP di hadapan Pak Deddy menyatakan apa sebenarnya yang terjadi, maka sangat berkepentingan bagi tim untuk menghadirkan Pak Deddy. Ya. Mungkin ada kalimat yang Pak Deddy tidak hadir, tetapi Pak Deddy yang berhasil merekonstruksi dan membuka kebenaran yang sesungguhnya. Oke, Bu Titin, singkat ya Bu Titin ya. Jadi selain Deddy Mulyadi, kemudian nanti ada Liga Akbar, apakah juga akan ada mantan petinggi Polri yang juga dihadirkan di persidangan besok Selasa? Singkat Bu Titin. Ya, akan dihadirkan Bapak Susno Duaji, Bapak Ogros Suseno akan hadir dalam untuk memperkuat PK sidang Sakatatal, sehingga saya yakin sidang Sakatatal Saka akan dikabulkan. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi barusan kita menyimak bersama-sama bahwa akan ada mantan petinggi Polri yang akan dihadirkan dalam persidangan Sakatatal, dalam PK yang diajukan oleh Sakatatal. Pak Arianto melihatnya ini akan apa saja yang mampu digali dan bagaimana pula dampaknya terhadap peristiwa ataupun juga kasus ini? Ya, saya kalau nggak ngerti ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Susno itu yang akan disampaikan di dalam sidang PK ini, karena menurut hemat saya Pak Susno ini kan tidak ikut menangani perkara, hanya ikut mengikuti perkembangan kasus-kasus ini pun dari setelah rame-rame di media ini gitu. Sehingga dia selama ini hanya memberikan pandangan-pandangan saja. Kalau biasanya polisi itu mengolah TKP itu begini, kemudian masalah TKP juga dia kan ini tidak terjadinya di kota, dan kemudian tidak ada bukti-bukti yang terdapat di situ. Saya nggak bisa memprediksi apa yang bisa membantu, yang bisa diperbantukan oleh Pak Susno untuk mendorong ataupun membantu supaya PK dari Sakatatal ini bisa dikabulkan gitu.
Entah Oke. dia itu saksi ahli atau saksi fakta. Kalau saksi fakta, karena dia kan tidak ikut di dalam kasus itu, tidak pernah ikut di dalam persidangan juga dulu tidak pernah ikut, sehingga saya juga meragukan itu kira-kira apa yang akan disampaikan itu apakah mendorong keberhasilan daripada PK yang diajukan oleh Saka Tatal. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, di tengah novum dari Saka Tatal yang ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, ini bagaimana kemudian relevansi dengan para saksi yang akan dihadirkan pada besok Selasa? Ya, jadi gini Mbak, ini peradilan PK itu sebetulnya pengajuan bukti baru ya. Tapi seperti rasanya kok seperti pengadilan negeri ulang kembali. Ini yang harus dibatasi, kan itu loh. Karena bukti baru itu sebenarnya bukti 1-2 bukti yang ketika itu ditemukan menjadikan putusan bebas. Jadi istilahnya bukti tercecer, gitu loh. Sehingga bukan masuk saksi-saksi kembali, betul, tapi tidak lebih dari 1. Kalau seperti ini kan berarti kan PK rasa pemeriksaan pengadilan negeri kembali, Mbak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hakim pihak memang betul ini dalam rangka mencari keadilan. Tapi betul-betul bahwa nilai dari bukti yang ditemukan itu apakah bukti bernilai ketika itu ataukah bukti hanya sekunder. Kalau sekunder berarti harus ditambah bukti primer. Ini yang harus menjadikan perhatian untuk membedakan persidangan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi ataupun PK. Oleh karena itu jangan sampai jadi jurispruden bahwa memang betul dalam mencari keadilan tapi bukti-bukti seperti diulang kembali. Ini saya kira dalam konsep peradilan kurang baik ya. Kurang baik karena walaupun memang sistem peradilan kita adalah civil law, Mbak. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti di antara penasihat hukum, penuntut umum saling memberikan suatu pembuktian karena bagaimana juga namanya penasihat hukum itu berpikir objektif yang subjektif yaitu untuk kepentingan klien. Jaksa demikian juga. Tapi karena ini pemeriksaan PK yang sudah dipemeriksaan lebih dulu berbulan-bulan, ini saya kira harus betul-betul jeli bahwa fokus pada bukti baru sehingga jangan sampai ini menjadi presiden kurang baik terhadap pemeriksaan PPK di kemudian hari, gitu Mbak. Ya, tapi kemarin kita ketahui bahwa tim jaksa penuntut umum menolak semua novum-novum yang diajukan. Bagaimana Prof. Hipnu melihatnya? Kemudian kalau novum-novum tersebut kemudian dinyatakan ditolak oleh jaksa penuntut umum, dihadirkan ada saksi tadi kita mendengar nama Liga Akbar, kemudian ada nama Pak Dedi dan juga ada para purnawirawan kepolisian. Apakah ini juga dikatakan sesuatu yang mubazir sebanyak itu saksinya atau ini justru akan membuat sebuah titik terang baru, Prof. Hipnu? Ya, dalam membuat titik baru ya betul. Makanya di sini kemarin antara jawab jinawab antara pemohon dan termohon sudah terkualifikasi. Lah sekarang ketemuan antara pemohon termohon itulah yang sebetulnya nanti disidangkan di dalam besok hari Selasa itu. Itu jadi dengan demikian cross check bukti baru yang ditemukan misalkan fotonya seperti apa, adakah bukti primer, bukti hadiskan. Di sini karena hakim PK yang di pengadilan negeri Cirebon itu hanya memeriksa yang kemudian menilai itu adalah hakim kasasi. Jadi tidak masuk pada pemeriksaan detail. Hasil pemeriksaan detail nanti dibuat di BAP dikirimkan pada kasasi. Itulah yang saya kira juga menjadikan perhatian hakim pemeriksa yang sekarang ini untuk bisa mengkualifir apakah ini bukti baru atau tidak. Sehingga harus membedakan ini pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Oke. Itu Mbak menurut saya. Oke, ini perlu dijawab oleh Bu Titin ya. Apa korelasinya menghadirkan sejumlah saksi yang tadi Bu Titin sampaikan dengan novum atau bukti baru di sidang PK? Jawabannya nanti Bu Titin, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.